Haleluya. Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan. Di mana saja Anda berada, katakan shalom. Haleluya, damai sejahtera Tuhan atas kita. Ini saatnya saudara, hari ini khususnya jemaat Karawaci City Blessing Church, kita bersama-sama tinggikan Yesus Tuhan. Dialah batu karang yang teguh, tempat perlindungan, kota benteng kita. Amin. Mari berikan kemuliaan bagi Dia, bertepuk tangan bersama. Haleluya. 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 Kita tinggikan Dia, Yesus Tuhan. Kami mau bersuka cita ya Bapa, di dalam hadirat-Mu. Engkau melawat setiap kami, Kau bertata atas pujian kami. Amin. Kau batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaimu, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Yes, serukan haleluya. Yesus batu penjuru, darimu-lah keselamatanku. Yes Lord. Yang menang kalahkan maut. Amin. Kami percaya Penyelamat yang bangkit dan hidup. angkat suaramu buat Allah, katakan Haleluya, haleluya, Kekal mulia. lebih keras lagi, serukan haleluya. Haleluya, haleluya, dahsyat berkuasa.
Yes Lord. Agung dan perkasa, berfirman Yesus. Katakan sama-sama. Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan. Yesus Tuhan, semua serukan bersama-sama. Agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus, serukan namanya Yesus. Sembah Dia, katakan tempat perlindungan, kubu pertahanan. Yesus Tuhan, Engkau agung, Engkau perkasa Tuhan. Agung dan perkasa, megah dan berjaya. Katakan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan. Yesus Tuhan. Semua yang berharap, katakan sekali lagi, katakan agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan. Katakan kubu pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya, mari kita sembah, tinggikan Dia. Haleluya, haleluya. Yesus, Engkaulah tempat perlindungan, kubu pertahanan. Oh, sumber segala pengharapan bagi kami. Haleluya. Oh, terima kasih Bapa. Janji-Mu ya dan amin bagi kami, dan pengharapan kepadamu tidak pernah dikecewakan. Oh, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkaulah sumber pertolongan bagi kami. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah teguh. Mari semua angkat suaramu, katakan Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Oh, semua angkat suaramu, katakan ku rindu, ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran.
Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Sekali lagi, semua angkat suaramu, katakan, ini kerinduanku hari ini Tuhan. Katakan, ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kekuatanku Bapa, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Serukan dia, sembah dia, katakan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Yesus, Yesus Tuhan, Engkaulah Raja segala raja, Raja segala raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh Tuhan, ku berserah penuh, ku Haleluya, haleluya. Kami berserah ya Tuhan. Sebagai gereja-Mu, Engkau katakan kamilah terang bagi bangsa-bangsa, dan kamilah terang bagi Indonesia, kamilah terang bagi keluarga, kamilah terang bagi kota kami masing-masing, kamilah terang di tengah-tengah kegelapan yang ada. Firman-Mu katakan bangsa-bangsa berjalan dalam kegelapan, namun terang Tuhan terbit dalam hidup kami. Di dalam hidup kami terang-Mu menyala, memancar ya Bapa. Saat ini kami membawa bangsa dan negara kami, membawa bangsa-bangsa di tengah kedukaan, di tengah ketakutan, di tengah kekhawatiran, di tengah keraguan. Oh, begitu banyak orang percaya mulai goyah Tuhan, ketika Engkau goncangkan segala sesuatu di tengah-tengah kami. Tapi pagi hari ini kami sungguh percaya, iman pengakuan kami akan Engkau menyelamatkan orang percaya Tuhan, dan menyelamatkan setiap orang yang menaruh pengharapan di dalam Engkau. Haleluya, haleluya. Berdaulat atas Indonesia, ku berserah. Berdaulat atas bangsa-bangsa, katakan. Berdaulat atas bangsa-bangsa,
kota-kota, berdaulat atas kota-kota, ku berserah. Semua katakan Engkaulah Tuhan. Engkaulah Tuhan. Semua yang percaya berkata, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Sekali lagi angkat suaramu buat Tuhan. Engkaulah Tuhan. Engkaulah yang berdaulat, Raja di atas segala raja. berdaulat atas hidupku, ku berserah. Berdaulat atas keluargaku. Berdaulat atas keluargaku, ku berserah. Berdaulat atas masa depanku. Berdaulat atas masa depanku. Ku percaya Tuhan. Ku berserah penuh. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat beribadah. Kita bersyukur saat kesempatan ini kita bisa bersama-sama beribadah walaupun kita berada di tempat yang berbeda jauh. Saya ada di Jawa Tengah, di Magelang. Bapak Ibu ada di tempat yang berlainan. Sudah lama sebenarnya saya rindu ingin bersama-sama. Kemarin itu ada di Jakarta, tapi karena situasi seperti sekarang ini ya ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya. Tapi kita percaya bahwa dimanapun kita berada, Tuhan kita maha hadir. Dia melihat kita, Dia siap memberkati kita, apapun yang menjadi pergumulan kita, Dia adalah jawaban dari segala-galanya. Saya senang sekali ketika diberitahukan kepada saya topik besar dari gereja kita memberikan suatu topik yang luar biasa. Saya percaya ini datang dari Tuhan, karena memang situasi yang tidak menentu ini, situasi yang sulit ini, satu kata yang kita butuhkan adalah pengharapan, ya, expectation kita itu. Kalau kita salah mengekspek sesuatu, ya bisa buyar, ya. Tapi kita bersyukur hari ini kita akan melihat bahwa firman Tuhan yang akan kita lihat bersama-sama. Saya memberikan judul pengharapan yang spektakular. Nanti saya akan beritahukan apa itu yang spektakular, ya. Namun sebelum itu kita berdoa dulu bersama-sama. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu Tuhan, hari bahagia, hari di mana kami boleh berkumpul bersama-sama. Kami tahu Engkau hadir di tempat kami, walaupun kami berada di tempat yang berbeda-beda, jauh dari satu dengan yang lain, tapi Engkau Allah yang maha hadir. Engkau ada dimanapun penyembahan, karena Engkau berkata, jika ada 2 atau 3 berkumpul, di situ aku ada. Namun Tuhan, pada pagi hari ini kami sungguh percaya Engkau siap memberkati kami. Kami membuka hati kami, apapun yang menjadi pengharapan kami, pergumulan kami, Engkau satu-satunya yang menjadi pengharapan kami. Terima kasih Tuhan, kalau sudah kami sampai kepada bulan Februari di tahun ini, itu karena kasih anugerah Tuhan. Kami percaya
ketika kami merenungkan firman Tuhan, ketika kami memuji Engkau, Engkau ada siap memberkati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Inilah doa kami, berkati hamba-Mu, berkati semua umat-Mu yang mendengarkan, yang merenungkan. Biarlah kami sama-sama membuka hati kami, apa yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami akan membicarakan satu topik yang sangat istimewa. Kami membutuhkan pengertian dari Engkau. Kami membutuhkan Roh Kudus, supaya kami boleh mengerti, memahami arti dari firman Tuhan itu bagi kami. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Biarlah pertolongan kepada kita dalam nama Bapa Pencipta langit dan bumi. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya mohon maaf kepada jemaat, saya mungkin gak kuat berdiri karena kemarin saya ada di kebun kami dan tidak lama kemudian saya merasa seperti fainted, mau pingsan begitu. Sebenarnya saya kemarin sudah sempat bilang sama istri saya ya supaya siap-siap menggantikan saya. Siapa tahu saya nggak kuat, tapi puji Tuhan pagi ini saya bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu. Saya percaya Tuhan siapkan sesuatu berkat buat kita. Saya mohon kalau saya harus duduk, terima kasih. Ya, maaf sekali lagi. Baik, firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama itu di dalam kitab Roma. Kitab Roma pasal 5. Kitab Roma pasal 5 ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke-5. Kitab Roma ayat 3 sampai dengan ayat 5. Kita akan membaca bersama-sama. Kalau sudah ditampilkan, kita akan membaca. Saya akan memimpin, Bapak Ibu mengikutinya. Roma pasal 5 ayat 3 sampai dengan 5. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Saya ulang frasa ini, dan pengharapan tidak mengecewakan. Nanti kita lihat mengapa Rasul Paulus mengambil satu kesimpulan bahwa pengharapan itu tidak mengecewakan. Saya lanjutkan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang merenungkan firman Tuhan, yang memikirkan, bahkan yang melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saudaraku, pengharapan adalah satu kata yang sangat menarik. Tetapi karena pengharapan itu ada konotasi sesuatu yang tidak kelihatan, sesuatu yang belum kita jamah, sesuatu yang bersifat futuristik, sehingga timbul kadang-kadang kekhawatiran, kebimbangan, apalagi situasi yang tidak menentu. Situasi yang sekarang ini kita tahu apa yang terjadi melanda dunia. Apa yang menjadi pengharapan kita ketika kita diterpa oleh gelombang dan kita tidak melihat jalan keluar? Apa yang menjadi pengharapan kita? Tentu hal yang menakutkan kita. Kemana kita harus berpegang? Apa yang harus kita raih? Saudara, hal-hal seperti itu perlu masuk ke dalam pikiran kita, konsep pengharapan yang benar. Dan kita tahu kalau kita tidak mempunyai pengharapan yang benar, yang spektakuler, maka akan gampang timbul keputusasaan.
Kalau begitu, apa yang kita perlukan sekarang ini? Kalau kita dalam situasi yang seperti ini, bagaimana kita bisa bertahan? Dan bukan hanya bertahan saja, bagaimana kita bisa menang? Bagaimana kita bisa maju? Apakah kita berhenti dalam pengharapan demi pengharapan demi pengharapan, dan kita bertanya, ya aku sudah berharap, tetapi kok nggak muncul-muncul jawabannya? Nah saudaraku, kalau kita hilang pengertian daripada pengharapan yang sebenarnya menurut firman Tuhan, kita bisa ya putus asa. Pribadi yang sangat saya melihat dalam ayat-ayat, saya coba melihat penulis yang paling terbanyak menuliskan kata pengharapan adalah Rasul Paulus. Timbul pertanyaan bagi saya, kira-kira mengapa Rasul Paulus itu menekankan kata pengharapan ini dari semua kitab-kitab yang dia tulis, bahkan dari kitab-kitab Injil, dia menekankan situasi pengharapan. Nah, kalau kita melihat latar belakangnya, dia seorang ya sangat religius ya di dalam keagamaan mereka, tetapi keagamaan itu rupanya tidak memberikan pengharapan yang hidup. Ketekunan seseorang di dalam melakukan agama tidak merupakan jaminan untuk memperoleh pengharapan yang hidup. Pengetahuan ilmu, dia belajar di sekolah yang sangat luar biasa Gamaliel, itu rupanya tidak memberikan suatu konsep pengharapan yang hidup. Nah, sampailah dia kepada satu statement bahwa pengharapan itu tidak mengecewakan. Pengharapan itu tidak akan pernah mengecewakan. Kenapa? Apa sebabnya dia sampai masuk ke dalam kesimpulan itu? Kalau saya melihat di dalam ayat-ayat ini, saudaraku, ada 3 hal minimal yang saya bisa lihat bahwa pengharapan itu menjadi suatu pengharapan yang spektakuler, yang tidak akan mengecewakan. Yang pertama, saya melihat pengharapan kita berjangkar pada pribadi yang pasti dan yang maha kuasa. Kalau pengharapan itu hanya diharapkan kepada pengharapan, satu hari ketika pengharapan itu tidak lagi nyata, kita akan kehilangan pegangan. Ketika kita berharap hanya kepada satu pengharapan, wah aku berharap ini, berharap, enggak, kita tahu siapa yang ada di sana, siapa yang menjadi jangkar pengharapan kita. Nah, saya ingin kita melihat ada satu kata di dalam ayat 3 itu, dan bukan hanya itu saja. Dan bukan hanya itu saja. Nah, kalau begitu apalagi sih? Tidak mungkin ada perkataan ini muncul kalau tidak ada sebelumnya. Jadi perlu kita melihat di dalam ayat 12 sampai dengan ayat 13. Ada perkataan-perkataan yang luar biasa di sana. Rupanya sumber dari pengharapan itu bukan pribadi kita, bukan pengharapan kita, bukan situasi. Kadang-kadang kita hilang harap oleh karena situasi yang gelap, situasi kita tidak ada bisa meraba. Nah, dikatakan di sini, kenapa pengharapan kita itu berjangkar atau berlabuh kepada satu kekuatan yang luar biasa. Dikatakan ayat 3 ayat 3, betul ayat 3, bukan ayat 13. Ayat 3. Dan bukan hanya itu saja. Nah, diawali dengan ayat 1, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Yang pertama, kenapa kita mempunyai suatu pemikiran bahwa harapan kita bukan harapan yang mengada-ada, harapan yang kosong, karena posisi kita sudah dibenarkan. Lah, kalau orang benar berpengharapan, mestinya Tuhan yang menaruh di dalam hidup kita adalah pengharapan yang hidup. Dan dia lanjutkan bahwa karena dalam damai sejahtera Allah oleh karena Tuhan kita.
Kadang-kadang orang tidak bisa lagi berpengharapan karena hilang damai sejahtera. Kacau, bingung, panik. Itu yang datang. Tetapi kalau kita memiliki damai sejahtera itu, apapun yang terjadi, berapa lama kita berharap, itu nggak menjadi masalah. Kalau tetap ada damai sejahtera. Dan damai sejahtera itu bukan dari siapa-siapa. Oleh Kristus Tuhan kita. Yang percaya katakan amin. Amin. Satu pribadi, batu karang yang teguh. Dialah sumber dari segala-galanya. Nah, kalau kita melihat di dalam Roma 15 ayat 3. Roma 15 ayat 3. Di sana ada satu ayat lagi dikatakan bahwa Roma 15, saya akan bacakan Roma 15 ayat 13. Maaf, ayat 13. Kalau bisa ditampilkan, silakan. Semoga Allah sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita damai sejahtera. Saudaraku, jelas di sini dikatakan bahwa sumber dari segala pengharapan siapa? Akal kita, pengetahuan kita, perasaan kita, situasi? Enggak lah. Allah. Siapa Allah kita? Siapa Tuhan kita? Siapa Elohim? Siapa Yehova? Dia memiliki semua atribut. Semua kemahan ada pada dia. Dia maha tahu, maha kuasa, maha bijak, maha adil, maha segala-galanya. Name it. Hanya satu dia yang bukan maha. Dia bukan mahasiswa. Dia bukan mahasiswa. Dia tidak perlu belajar, saudaraku. Dia adalah sumber dari segala-galanya. Nah, kalau kita yakin ini, apapun yang terjadi, kita tidak akan goyah. Karena sumber ini tidak akan pernah kering. Sumber ini tidak akan pernah longsor. Sumber ini tidak akan pernah membuat kita kacau. Inilah sebabnya saya katakan bahwa pengharapan itu spektakuler. Karena kita bersumber dari satu pribadi yang luar biasa. Karena apa? Kita boleh mengenal itu semua. Yang satu dikatakan ayat ini, karena kita sudah dibenarkan. Orang yang tidak dibenarkan gak bisa. Kebenaran itu membebaskan kita. Kalau orang yang tidak punya kebenaran, ya memang kita nggak bisa mendiskusikan. Itu terlalu topik yang besar dalam Alkitab. Tetapi bagaimana kita bisa masuk mengerti rencana Allah yang luar biasa kalau kita tidak dibenarkan? Ya, karena itu dikatakan dia sumber, dia yang memampukan kita. Oke, saudaraku, ini yang menjadi sumber dari segala-galanya. Nah, ayo kita lihat di dalam kita kembali ke ayatnya yang ke Roma pasal 5 tadi. Ayat yang kedua, oleh dia kita juga beroleh jalan masuk. Lihat nih, oleh iman kita kepada kasih karunia itu, di dalam kasih karunia itu. Nah, kita diberikan kesempatan jalan untuk masuk. Saudaraku, banyak orang yang sedang mencari-cari jalan. Ya, kita hidup di dalam satu konteks orang yang sedang mencari jalan. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Mungkin ayat itu sering kita dengarkan dari Al-Fatihah. Nah, situasi yang sangat membutuhkan satu petunjuk jalan. Sementara ini dikatakan dia yang memberikan jalan. Katakan, terima kasih Tuhan. Aku tidak perlu bingung, aku tidak perlu mencari-cari, aku tidak perlu mencari Google Map lagi. Aku tidak perlu mencari-cari di peta lagi, mana jalannya. Enggak. Dia yang tinggal menjalani aja kok. Apa sulitnya? Ya toh? Ya kadang-kadang. Nanti kita lihat bahwa
bisa hal-hal terjadi. Ini yang disebutkan Rasul Paulus. Dan tadi apa katanya? Bukan hanya itu saja, bukan hanya itu saja. Rupanya ada lagi hal-hal yang lain. Kita sudah diberikan makanan yang luar biasa, ya, untuk kita nikmati. Bukan hanya itu saja. Rupanya ada plus-nya. Ada keistimewaannya. Misalnya saya sudah kenyang makan, apalah kesukaan. Saya suka kue tiaw. Saya makan kue tiaw, senang makan. Dan ada yang menyuguhkan. Pasitorus, bukan hanya itu saja. Lantas aku berpikir apa lagi nih? Apakah ada buah yang ditambahkan? Apakah ada es krim yang membuat saya menikmati? Nah, ini pengharapan kita. Ini pengharapan kita. Jadi bukan hanya hidup pas-pasan, ya, tidak. Tapi pengharapan itu luar biasa. Nah, ini yang kita lihat dikatakan di sini. Kita diberikan kesempatan. Apa itu? Oke. Bagian yang kedua, apa itu? Bukan kita di dalam proses memindahkan harapan menjadi kenyataan. Itu yang kedua. Proses memindahkan pengharapan satu state, satu situasi. Tapi kenyataan itu hal yang lain. Ya, itu melalui proses. Enggak seperti membalik telapak tangan. Enggak. Proses itu panjang. Nah, dikatakan di sini bahwa kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan itu tidak mengecewakan. Kita berhenti sampai di situ dulu. Nah, coba kita balikkan kalimat ini. Kita mulai dari puncak turun ke bawah. Jangan dari bawah naik ke puncak. Yang kita mau pegang adalah pengharapan itu tidak mengecewakan. Apa persyaratan untuk bisa pengharapan tidak mengecewakan? Ayat itu mengatakan, oke, kita naik ke atas. Pengharapan itu, kalau kita mau bermegah di dalam pengharapan itu, ayatnya yang tidak mengecewakan, yang ayat yang kelima tadi, di atasnya itu ada dikatakan bahwa tahan uji menimbulkan pengharapan. Jadi kalau saudara tidak tahan uji, bagaimana pengharapan ini bisa menjadi kenyataan? Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa pengharapan itu tidak mengecewakan kalau kita nggak tahan uji? Uji terus. Emas menjadi benda yang berharga karena dia ditempa, dibakar, dibentuk segala. Tahan uji. Tahan uji. Kalau kita kalah di dalam ujian, ya namanya fail. Enggak, kita nggak naik tingkat. Jadi sebelum kita mendapat pengalaman di mana kita tahu bahwa harapan itu menjadi kenyataan, harus tahan uji dong. Jangan lari dari peperangan, jangan lari dalam pertempuran. Kita ini bertempur nih secara rohani, tapi kalau kita quit, udahlah, nggak lagi dah. Saya berharap terus, pengharapannya ya tinggal hanya di dalam pengharapan. Nah itu berharap kepada pengharapan, tidak berharap kepada pribadi yang kekal tadi. Tapi kalau kita mengetahui bahwa pengharapan itu kepada sana, pikiran kita ada melekat kepada, kita pasti tahan uji. Kurang apa lagi Rasul Paulus ketika dia di penjara, ketika dia menderita semua, ketika dia melewati masa-masa, kita nggak bisa melihat satu persatu apa yang dialami oleh Rasul Paulus. Ketika dia kapalnya hancur, ketika dipatuk ular, ketika macam-macam terjadi pada dia. Nah, kalau dia tidak tahan uji, bagaimana dia bisa melihat pengharapan itu tidak mengecewakan? Saudaraku, topik ini luar biasa. Kapan
berakhir pengharapan itu? Ya, ketika kita gagal tahan uji, maka pengharapan itu gugur. Mari hari ini kita berkata dalam diri kita, apapun yang terjadi, saya mau hidup, tetap bertekun kepada Tuhan, tahan uji. Nah, sebelum tahan uji kita naik lagi. Oke, lihat di dalam ayat yang keempat. Ketekunan menimbulkan tahan uji. Ini ada kaitannya. Tahan uji dengan tekun. Ya, orang untuk menjadi tekun itu nggak bisa 1-2 hari, besok nggak lagi, no. Itu ada di dalam tensisnya. Saya nggak punya buku, tapi ada di dalam tensisnya. Keep on, teruslah menerus tekun. Nggak bisa 1 hari tekun, minggu depan tidak, bulan depan iya, nggak bisa seperti itu. Tekun itu terus menerus. Karena kapan kita lengah, kapan kita teledor, di situ iblis datang mengintip kita. Tuhan Yesus aja dikatakan di dalam Matius, pencobaan Yesus dikatakan ketika Yesus lagi lapar, dia tahu ini kesempatan baik. Saya mencobai dia dengan apa? Dengan makanan. Karena kebutuhan Yesus adalah makanan. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, ayo kita bertekun. Bertekun di dalam apa? Bertekun di dalam doa. Bertekun di dalam baca firman Tuhan, bertekun dalam fellowship, bertekun di dalam memberi kesaksian, bertekun dalam bertekun berbuat banyak hal yang harus kita lakukan dengan konsisten. Karena Tuhan kita adalah Tuhan. Sampai mati di kayu salib, dia bertekun. Kalau Yesus Kristus berhenti di perjalanan menuju Golgota, kita tidak ada pengharapan. Kita tidak ada jalan keluar. Tetapi karena dia bertekun sampai kepada kayu salib, kematian, maka kepadanya diberikan nama di atas segala nama. Remember that, brother. Nama di atas segala nama tidak diberikan kepada kepada Yesus ketika dia lahir. Emang raja-raja datang, tapi belum teruji. Setelah dia teruji, jalan menuju salib, dan dikatakan dia menyelesaikan segala tanggung jawabnya, maka kepadanya diberikan. Saudaraku, jangan berharap terima pahala di surga kalau kita tidak melakukan kewajiban kita dengan ketekunan. Kata itu penting sekali. Apalah artinya kita melihat surga yang begitu indah, tetapi hampir-hampir masuk ke sana, kita tidak mencapai. Tekun. Oke, apalagi yang kita harus dapatkan sebelum kita bertekun? Dikatakan di sana di dalam ayatnya itu, kita naik ke atas, ketekunan menimbulkan tahan uji. Oke, naik ke atas, bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Wow. Saya kira tidak ada orang satupun yang mau menerima kesengsaraan. But can you change? Dapatkah kita merubah sengsara itu menjadi hikmat? Dapatkah kita merubah kesengsaraan itu menjadi hadiah manis? Dapatkah kita mengambil kesengsaraan itu menjadi alat pengasah kita supaya kita bisa bertekun? Saudaraku, sengsara selalu dimusuhin orang. Ya, seperti sekarang ini, COVID, banyak orang kena sengsara. Tapi coba lihat, saya baru dengar, katanya selama sengsara kita ini, COVID ini, itu ozon sudah pulih. Ini kan sesuatu hal yang kita tidak duga. Tapi Tuhan membuat semua rest, istirahat. Rupanya Tuhan punya sengsara. Tuhan punya tujuan. Nah, ketika ada sengsara kepada kita, jangan langsung cepat-cepat menyalahkan diri kita. Jangan menyalahkan orang. Bahkan ada orang yang menyalahkan Tuhan. Kadang-kadang saya berpikir, waduh,
Tapi ya, saya juga pernah mengalami seperti itu ya. Di manakah keadilan-Mu ya Tuhan? Saya sudah berbuat, tapi lama-lama saya sadar, mungkin kalau tidak itu, saya tidak menjadi seperti sekarang ini. Tidak kita lihat langsung hasil daripada kesengsaraan itu ya. Kita tidak melihat itu menjadi hadiah, tetapi kesengsaraan itu akan membawa ketekunan. Mau melewati masa sengsara? Kadang-kadang saya berdoanya ya sedikit aneh. Kalau hidup ini sudah nyaman, aman, tentram, tidak ada Tuhan, kalau kenyamanan pada saya menjadi suatu penghambat, saya tidak mau. Berikan kesengsaraan. Ya, Tuhan kadang-kadang dengan sengaja supaya saya datang lagi bergantung kepada Dia. Oke, kita lanjutkan. Waktu kita, kesengsaraan itu rupanya menimbulkan pengharapan. Dan ini yang terakhir, pengharapan tidak mengecewakan. Puji Tuhan. Rupanya itu proses yang panjang. Kalau kita mau mengharapkan pengharapan itu tidak mengecewakan, jangan lompat. Jangan lompat. Kita harus berani melewati masa ketekunan. Kita harus berani masuk di dalam kesengsaraan. Ya. Kita harus berani masuk di dalam tahap uji. Baru kita menikmati. O-nya panjang, saudaraku. O-nya gede-gede lagi. Rupanya kesengsaraan itu tahan uji. Oke, bagian yang terakhir di sini, yang ketiga. Ya, kesengsaraan itu kita membuat hidup kita seimbang. Benar loh. Supaya kita tahu keseimbangan hidup itu ya, kalau yang manis aja semua, kita nggak tahu yang pahit, nggak tahu bedanya. Kalau yang enak aja, kita nggak tahu. Tapi ya, kesengsaraan itu diberi kesempatan Tuhan. Semua orang bilang, waktu Tuhan. Tapi kapan waktu Tuhan? Nggak ada yang tahu. Ya, untuk mencapai itu ada keseimbangan. Oke, yang terakhir dikatakan di sana, pengharapan itu adalah merupakan pemberian dari Roh Kudus. Ayo kita lihat. Tadi kita sudah ada jangkarnya yang pertama. Tapi ini dikatakan bahwa ayat yang kelima, pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hatimu oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepadamu. Lah kurang apa lagi? Kita punya pengharapan bukan bahan bakarnya itu dari pribadi kita, dari kemampuan kita. Enggak. Dikatakan itu sudah diberikan, dikaruniakan. Emang kata dikaruniakan dibayar? Ada usaha? Enggak. Jadi itu karunia Tuhan. Kalau itu karunia Tuhan, saudaraku, kira-kira sampai enggak ke ujung? Itu karunia Tuhan loh. Tuhan gak pernah memberikan separuh-separuh, setengah-setengah. Itu karunia Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadi yang sangat istimewa, yang hanya dimiliki oleh orang yang percaya, dan hanya itu ada di dalam kekristenan. Remember that. Jadi pengharapan kita bukan dari luar, pengharapan kita ada di dalam, yaitu Roh Kudus. Ini sebabnya dikatakan pengharapan kita adalah pengharapan yang spektakuler. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih, ada satu perkataan berkata, don't ever quit. Janganlah pernah berhenti berharap, karena kita tidak tahu berkat apa yang Tuhan sediakan. Amin. Mari kita tunduk dalam doa, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu, firman-Mu yang begitu jelas bagi kami. Rasul Paulus engkau pakai menghimbau kami untuk tetap berharap dan berharap kepada Tuhan. Karena pengharapan kami berjangkar kepada Allah kami yang hidup dan bermuara dimampukan oleh
kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ketika kami melewati proses itu, biarlah Engkau memberikan keteguhan kepada kami. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu ini di dalam setiap hidup kami, dan boleh kami pakai dalam hari-hari hidup kami. Saudaraku, pulanglah dengan berkat dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa yang menjadi sumber dari segala-galanya, dan kasih dari Yesus Kristus yang telah memberi jalan yang sempurna bagi kita untuk masuk ke dalam pengharapan itu, serta kuasa Roh Kudus akan memberi kekuatan kepada kita hari lepas hari. Semua kita yang diberkati Tuhan, kita berkata amin. Tuhan berkati.